Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah kita anak perjanjian, bukan anak perhambaan. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Galatia 4 ayat 21 sampai ayat 27 yang berbunyi sebagai berikut. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai dua anak, seorang dari perempuan yang menjadi hamba dan seorang dari perempuan yang merdeka? Namun, anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu dilahirkan seperti biasanya, sedangkan anak dari perempuan yang merdeka itu dilahirkan karena janji. Ini adalah suatu kiasan. Sebab, kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab. Ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Namun, Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka, dan dialah ibu kita. Sebab ada tertulis, bersukacitalah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembira dan bersorak-sorailah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan sendirian akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Galatia 4, ayat 21 sampai ayat 27, tentang anak perjanjian versus anak perhambaan. Pernahkah Anda merasa hidup rohani Anda berat, seolah Anda berusaha keras untuk layak di hadapan Tuhan, tapi selalu merasa kurang? Hari ini, kita akan belajar dari Galatia 4, ayat 21 sampai ayat 27, tentang satu kebenaran penting. Kita ini anak perjanjian, bukan anak perhambaan. Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Galatia karena banyak dari mereka mulai tergoda untuk kembali ke sistem hukum Taurat. Ada ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa untuk benar di hadapan Tuhan, mereka perlu menaati hukum Musa selain percaya kepada Kristus. Paulus dengan tajam menggunakan kisah Hagar dan Sarah, jauh sebelum Musa dan hukum Taurat muncul, untuk mengilustrasikan dua jenis anak, yaitu anak perhambaan, yaitu Ismail yang lahir dari Hagar, dan anak perjanjian, yaitu Ishak yang lahir dari Sarah. Dalam bacaan ayat Alkitab hari ini, Tuhan mau menunjukkan bahwa mereka yang hidup dalam iman kepada Kristus adalah pewaris janji Allah, bukan budak hukum. Pesan ke-1, hiduplah sebagai anak janji, bukan sebagai anak hukum. Paulus ingin kita tahu, kita bukan lagi hamba hukum. Kita ini lahir dari janji, sama seperti Ishak, bukan Ismail. Peringatan yang ada dalam firman Tuhan ini, jangan kembali ke mentalitas budak. Perintah yang ada dalam firman Tuhan ini, teguhlah dalam kebebasan yang Kristus berikan. Larangan yang ada dalam firman Tuhan ini, hindari pola pikir, aku harus layak supaya diterima oleh Tuhan. Pesan kedua, sistem perhambaan itu mengikat, sedangkan sistem perjanjian itu memerdekakan. Hagar mewakili Yerusalem yang sekarang, kota yang penuh dengan beban hukum. Sarah mewakili Yerusalem surgawi, kota kebebasan kekal dalam iman Kristiani kita. Peringatan yang lain yang ada dalam firman Tuhan ini, hati-hati dengan ajaran legalistik yang membebani iman. Perintah yang lain yang ada dalam firman Tuhan ini, fokuslah pada janji Allah, bukan usaha manusia. Pesan ketiga, kita lahir untuk kebebasan, bukan untuk dijajah kembali oleh hukum. Seperti tertulis, bersukacitalah, hai perempuan mandul. Pertanyaannya, kenapa? Karena justru dari yang tidak mampu, Tuhan melahirkan janjinya. Janji pengharapan yang ada dalam firman Tuhan ini, Tuhan melahirkan janji di tengah ketidakmampuan kita. Lalu apa relevansinya dengan kita yang hidup di masa kini? Di dunia modern, tekanan harus sempurna, sangatlah terasa. Agar kita terkesan cukup rohani, kita harus rajin ke gereja, aktif di pelayanan, dan berdoa yang indah dan panjang. Tapi saudaraku, kita tidak lagi berjuang untuk mendapatkan kasih Allah. Kita sudah dikasihi. Kita tinggal berjalan di dalam janji itu. Kalau kita mengerti identitas kita sebagai anak perjanjian,
kita tidak akan lagi hidup tertekan oleh hukum agama. Kita akan berjalan dalam sukacita sebagai putra dan putri kerajaan Allah. Apa aplikasinya untuk kita? Sadari identitas Anda, yaitu anak perjanjian, bukan perbudakan agama. Tanggalkan mentalitas, aku harus membuktikan diriku suci. Mari kita sambut kasih karunia Tuhan setiap hari, sebagai dasar kehidupan rohani. Mari kita respon firman Tuhan ini dengan terlebih dahulu mengakui dosa kita. Tuhan, aku mengaku selama ini aku sering berusaha menyenangkan-Mu dengan kekuatanku sendiri. Ampuni aku yang sering lupa bahwa aku adalah anak perjanjian, bukan budak perhambaan. Mari kita manifestasikan deklarasi iman berikut ini. Ulangi berkali-kali dengan iman. Aku ini anak janji, bukan anak perhambaan. Aku diterima, aku dikasihi, aku mewarisi janjinya. Mari kita tutup dengan doa dalam bentuk lagu pujian. Selama ku mengerti, Kau sudah memilihku, bukan karena kuatku, tapi kasih karunia-Mu. Tak lagi ku takut, tak lagi ku merasa hina. Aku dipanggil jadi ahli waris-Mu. Aku anak perjanjian-Mu, bukan budak hukum. Di dalam kasih-Mu, ku hidup penuh. Bapa surgawi, Engkau mengasihiku. Aku anak janji-Mu, selamanya milik-Mu. Hidupku terbelenggu, mencoba sempurna sendiri, namun kasih-Mu berkata, cukup iman-Mu di dalam aku. Tak perlu ku membuktikan, tak perlu ku menyiksa hati, karena janji-Mu nyata di hidupku ini. Aku anak perjanjian-Mu, bukan budak hukum. Di dalam kasih-Mu, ku hidup penuh. Bapa surgawi, Engkau mengasihiku. Aku anak janji-Mu, selamanya milik-Mu. Kini ku bebas berjalan dalam terang kasih-Mu, tak lagi kembali ke dalam belenggu yang lama. Aku milik-Mu ya Tuhan selamanya. Aku anak perjanjian-Mu, bukan budak hukum. Di dalam kasih-Mu, ku hidup penuh. Bapa surgawi, Engkau mengasihiku. Aku anak janji-Mu, selamanya milik-Mu. Aku anak perjanjian-Mu, selamanya jadi milik-Mu. Amin, amin, amin. Hidupku terbelenggu, mencoba sempurna sendiri, namun kasih-Mu berkata, cukup iman-Mu di dalam aku. Tak perlu ku membuktikan, tak perlu ku menyiksa hati, karena janji-Mu nyata di hidupku ini. Kini ku bebas berjalan dalam terang kasih-Mu, tak
tak lagi kembali ke dalam balangku yang lama. Aku